Rajab adalah bulannya Allah. Sementara Sya'ban, biasa orang bilang ruwah ngoten nggih. Ruwah niku bulanku Rasulullah. Wa Ramadhanu syahru ummati. Ramadan adalah bulannya umatku. Kemudian sahabat bertanya, "Kila ya Rasulullah, mak mana qaulika syahrullah?" Kok iso-isone bulan Rajab dinyatakan syahrullah, bulan Gusti Allah? Niku sahabat bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kelancaran Irsatrin. Kalau ini sampun sampaikan tentang babu adzkar sobah wal masa. Bab tentang zikir-zikir pada saat pagi dan sore. Yang antasipun tersampaikan mangkola qabla yang sedawasna risalah min salatil maghrib wasbi la ilaha illallah syarika. Rasulullah menyampaikan bahwa sebelum kita selesai dan mengubah kaki kita dari salat maghrib dan subuh, hendaklah menyampaikan atau membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumiit biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir asra maratin. Dari segi artinya la ilaha illallah, la ilaha, tiada Tuhan Allah, tiada Tuhan selain Allah dengan sendirinya. La syarikalah, yang tidak ada mengsekutukan. Lahul mulku, bagi Allah kekuasaan. Walahul hamdu, dan bagi Allah pujian. Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Biadil khair, dengan tangannya yang bagus. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa, Allah terhadap sesuatu berkuasa. Kalau kita cermati dari zikir ini, ada pengakuan kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah hanya sendiri saja. Tidak ada yang lain. Tidak ada istilahnya teman, anak, bapak, ibu, enggak ada. Wahdahu, sesuai ayat Al-Quran, qul huwallahu ahad, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Juga ditegaskan lahul mulku, semua kekuasaan milik Allah. Jadi kalau kita melihat fenomena sekarang, ketika orang punya kuasa, kemudian itu pada prinsipnya adalah kekuasaan dari Allah. Ketika fenomena sekarang di Amerika terjadi kebakaran yang luar biasa, itu ya karena kekuasaan Allah. Lahul mulku walahul hamdu, dan Allah lah yang memiliki pujian semuanya. Yuhyi wa yumit, Allah yang menghidupkan dan mematikan dengan tangannya yang indah, yang bagus. Biadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kita tidak tahu hikmah yang sesungguhnya, tapi secara umum kita lihat bahwa fenomena itu benar adanya. Kita cermati sejenak, misalnya Amerika, negara yang luar biasa dengan berbagai segala teknologi yang dimilikinya, tetapi tidak mampu cara cepat untuk mengatasi perusahaan kebakaran, yang akhirnya setidaknya kita lihat dari YouTube, dari TikTok, dari yang lain, sekian hektar, sekian kilometer terbakar oleh api, dan itu pada rumah-rumah. Ini lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Ya, ada mengkaitkan karena ada semacam kesombongan dari eh, seorang calon presiden, akhirnya Allah memberikan semacam penjelasan bahwa yang punya kuasa, yang bisa menerakakan itu ya Allah semata. Kita menjadi sadar betul wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada beberapa cerita menarik dalam kondisi itu, misalnya ada yang melihat dari pesawat, ternyata apinya itu bisa loncat-loncat, bisa terbang, bisa loncat-loncat ke sana kemari. Ada cerita sedikit dari seorang pemadam kebakaran. Dia tahu di situ ada rumah dan kemudian dia mencoba untuk menyemprotkan airnya. Tapi menurut dia sepertinya apinya itu dilindungi, jadi nggak bisa dimatikan, malah cenderung membesar. Ini kan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di sisi lain, saudara-saudara kita di Palestina, betapa mereka dalam kondisi yang amat memprihatinkan. Padahal kita tahu bahwa di sana ada namanya Masjidil Aqsa sebagai tempat yang disebutkan dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam dal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Satu saat Ustadz Abdul Somad ditanya, kenapa kok Masjidil Aqsa dalam kondisi yang sering bertikai? Beliau minta fatwa dari gurunya, itulah lahan untuk perjuangan, itu lahan untuk kita sebagai orang muslim, ada lahan untuk berjuang untuk menekan kalimat Allah, katanya begitu. Nah, kita setidaknya dari jauh di Indonesia ini minimal lah, apa itu barang Rp1, Rp2, Rp1.000, Rp2.000, mungkin kalau semar kita kirimkan melalui donasi-donasi yang mudah-mudahan mereka amanah. Kemudian yang tidak kalah penting adalah doa-doa kita. Ini penting sebagai kita di zaman Rasulullah dinyatakan bahwa sesama muslim kalbun yanul wahid, sebagaimana bangunan yang satu yang saling mengokohkan. Kita tentu tidak akan mampu pergi ke sana. Kita juga akan banyak kesulitan untuk kita ke sana, karena pemerintah tentu akan menghalangi. Tetapi kita masih bisa berbuat dua hal, mungkin tiga hal. Yang pertama, mendoakan, itu semua bisa. Ya. Yang kedua, kita karena memang sejarahnya panjang sekali di sana, bahwa tahun sekitar 47 setelah Indonesia merdeka, itu ada semacam keinginan yang kita kenal sebagai Zionis yang pengen membentuk negara di sana. Ya, ujung-ujungnya di daerah Palestina yang tadinya kecil, hanya ibaratnya mungkin awalnya kecamatan atau kabupaten gitu. Tetapi karena keserakan mereka, kemudian melakukan pencaplokan dengan kekuatannya. Memang awalnya itu mereka minta izin pada masih zaman Turki Utsmani, itu tidak didukung lah. Tapi kemudian pada masa penjajahan minta dukungan Inggris, dan terutama Inggris kan negara kuat, itu kemudian direstui dan tentu didukung, tentu dengan sekutu Amerika Serikat. Nah, dalam perjalanannya kalau kita lihat sejarahnya, tadinya titik yang hanya satu kecamatan, terus berkembang dalam arti kemudian melakukan semacam pencaplokan dan seterusnya. Yang akhirnya yang Palestina sendiri menjadi sangat kecil sekali. Itu dimulai sekitar 48. Nah, apakah tidak ada perlawanan dan dukungan dari orang Islam pada saat itu? Beberapa negara Islam seperti Mesir, seperti negara Timur Tengah, awalnya mendukung semuanya. Dan itu kemudian menjadikan mereka, Bani Israel dikeroyok oleh sekian negara. Tetapi di backing mereka adalah sangat kuat, Inggris, Amerika, dan seterusnya. Maka masyarakat Arab tidak mampu atau mengalahkan Israel itu. Kemudian mereka dengan dukungan teknologinya, ilmu pengetahuannya, kemudian terus merangsek dan seterusnya, yang akhirnya berujung pada
kemarin itu. Pada saat itu sekitar Oktober kalau nggak salah tahun 2003, ada beberapa milisi dari Hamas itu yang kemudian terjun dan nyerang memang masyarakat umum, bukan tentara. Itu yang menjadikan orang-orang Israel itu marah bahwa kemudian bagaimana membumi hanguskan Hamas itu yang katanya melakukan teror. Maka dasar mereka teror dan minta dukungan pertama pada kroni-kroni itu bahwa itu teror dan harus dibumi hanguskan. Persoalannya adalah tidak hanya tentara yang dijadikan sasaran. Dalam Islam perang it's okay, tetapi ada aturan main. Misalnya tidak boleh menganiaya perempuan, anak-anak kecil, para pendeta, itu tidak boleh. Tapi dalam hal ini tidak, semua akan dihabisi yang bahasa dengan genosida itu. Itulah yang kemudian ada bantuan dari negara lain ya, untuk membackup dari Hamas yang meskipun lemah tetapi butuh dukungan. Ya itulah makanya kenapa Indonesia sampai mendukung, karena jelas berkaitan dengan pernyataan kita di pembukaan Undang-Undang Dasar, segala penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itulah kita komitmen untuk itu. Oleh sebab itu, ya terlepas dari kuasa Allah, kita selaku orang Islam harus punya kebetulan minimal dua hal tadi, mendoakan dan mendonasikan semampu kita. Ya kalau perlu biar melemahkan, cuma saya tidak tahu datanya. Beberapa perusahaan yang afiliasinya ke sana ya kita boikot semampu kita. Para bapak yang saya hormati, ini menegaskan bahwa Allah kuasa, termasuk memang punya kuasa untuk kenapa Masjidil Aqsa itu dikondisikan seperti itu, yaitu tentu Allah Subhanahu yang tahu. Memang secara umum Allah dalam kehidupan ini memberikan ujian, linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Kita dijual mana yang terbaik di antara kita sekalian dengan cara memberi ujian-ujian antas pun seperti itu. Bapak ini menghormati itu antas pun dzikir yang kita kita disarankan oleh Rasulullah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit biyadil khair wa ala kulli syai'in qadir. Dulu kebetulan saya pernah diberi jazah ibu saya. Artinya kita menekankan bahwa kekuasaan milik Allah, pujian milik Allah, kehidupan milik Allah, yuhyi wa yumiit. Maka kita mau bergantung pada siapa lagi kalau tidak pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya ini tersampaikan terkait dengan Muhammad al-Bukhari Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala hadika wa atika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa ubudatan bi faghfirli fa inna la yaghfiru illa anta. Barang siapa orang yang menyampaikan zikir itu, man qala min nahar mukinan biha famata min yaumi qabla ayyumsiya fahuwa min ahli jannah. Barang siapa orang yang menyampaikan, melafadzkan zikir itu sebagai Sayyidul Istighfar tadi pada saat siang harinya dengan meyakini mukinan biha, dengan meyakini apa yang isi kandungan dari zikir itu, famata min yaumi, dan mati pada hari itu, qabla ayyamsiya, sebelum saatnya sore, maka fahuwa min ahli jannah, maka dia termasuk ahli surga. Wa man qala minal lail, dan barang siapa orang menyampaikan atau mengatakan atau menyebutkan lafaz itu pada malam harinya, wa huwa muqinun, dan dia meyakini dengan lafaz itu isi kandungannya, famata qabla yusbiha, dan sebelum waktu saat subuh dia meninggal, fahuwa min ahli jannah. Amin Allahumma amin. Menurut Gus Baha, dia menyampaikan kenapa ini menjadi Sayyidul Istighfar,
Kan kalau orang salah kan cukup istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Tetapi justru yang jadikan sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi nikmatika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa inna la yaghfiru illa anta. Belum menjelaskan bahwa kita sebagai hamba Allah, pertama harus ada pernyataan kita hamba Allah. Allahumma anta rabbi, ya Allah panjenenganku pangeran kula. Ada pernyataan dari kita bahwa anta rabbi, panjenengan niku pangeran kula. Hubungan antara hamba dengan pangeran, hubungan antara seorang budak dengan tuannya, itu kan ibaratnya kalau diperintah apapun kan manut. Gitu Pak Betul. Allahumma anta, itu kita katakan anta rabbi la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan, tidak ada pangeran kecuali panjenengan. Berarti kan harus ada pernyataan dalam batin kita, mungkinan tadi kita harus tak hanya pada Allah. Sekarang kita introspeksi diri kita masing-masing. Kita lebih taat pada Allah, lebih pada keinginan kita alias nafsu kita. Secara umum kita harus berani mengintrospeksi. Umpama contoh, kita wahai sholat, kita langsung pada saat itu kita berangkat ke masjid jamaah, atau banyak musik kok TV kok YouTube apik misalnya, musik banyak urusan yang lain, musik iki ada tamu dan sebagainya. Kira-kira kita lebih mendahulukan keinginan kita atau keinginan Allah dalam tanda kutip? Dibun introspeksi kita sekali. Karena di dalam batin kita ada nafsu. Nafsu yang paling buruk ya amarah bisu. Sering memerintahkan kita untuk melakukan hal yang buruk. Amarah bisu. Amarah itu amar, memerintahkan, bisu. Ada juga yang nafsu namanya nafsu nafsu yang istilahnya itu memerintahkan sesuatu yang buruk, tapi dia ada semacam tobat alias gelo, tapi barampung ngelampai malih. Jadi kan karena faktor ada nafsu kita yang ingin berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah Allah, dan itulah pintu masuk setan di situ. Maka kita sering banyak berzikir, ingat pada Allah, itu dalam rangka agar setan yang menggoda pintu nafsu ini terkurangi peluangnya setidaknya, karena mereka tetap akan berusaha untuk bagaimana manusia itu sesuai janjinya untuk akan menggelincirkan dalam kehidupan ini. Kadang dengan hal-hal yang sifatnya itu seperti rasional, itu masuk akal sepertinya, tetapi prinsipnya adalah mengabaikan perintah Allah. Misalnya, ini perlu kita mawas diri kita sekalian. Kemudian nafsu yang paling baik adalah nafsu mutmainnah, yang kita sering ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi dalam konteks sekarang ada berhala, ada apa, mungkin tidak begitu relevan atau kurang begitu pada prinsip yang dimaksud dengan la ilaha illallah. Karena kita secara pribadi sudah atau secara keyakinan Islam itu tidak meyakini itu. Tetapi nafsu inilah yang terkadang sering kita itu mengutamakan apa yang dikehendaki Allah. Ya. Kita sering mengutamakan keinginan pribadi kita karena pengen mendapatkan harta yang banyak. Kita terkadang rela mengambil milik orang lain. Kemarin ada yang mengeser dan itu nggak pandang terus apakah ini layak, enggak.
Ini kemarin ada berita di grup kita kan, di mana Masjid Sari Rejo ada yang ketangkep ya. Coba bayangkan kotak amal sing dikarepe kanggo amal untuk pahala kok dicuri. Iku jurnalane kan angel ya. Terus karepe piye? Ora ngai malah juga. Ya karena nafsu tadi. Karena pendapatan sesuatu yang dengan cepat dan mudah gitu. Orang kemudian karena nafsu itu mau melakukan yang tidak semestinya, termasuk korupsi, mengambil hak lain, ya bergaul dengan tidak benar, ya. Itu karena nafsu tadi. Itu yang kemudian kita pertanyakan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, engkau telah menciptakanku, khalaqtani wa ana abduka, aku kauli panjenengan, wa ana alahdika wa atika, saya berusaha untuk mastata'tu, akan memenuhi janji-janjiku ketika dulu Allah menjadikan kita sebagai hamba Allah. Itu kita akan lakukan mastata'tu, semampu kita. Ya, semampu kita itu kalau kita sholat ya kita lakukan sepenuh hati semampu kita. Mbah Yai Abdul Hamid Pasuruan pernah dawuh, nak wong cara bahasa beliau itu tirakat penting. Nak iso poso ya poso, nak iso baca Al-Quran baca Al-Quran, kalau bisa sholat banyak sholat banyak. Tapi perlu sampaikan, nak sampean ora kuat poso, tidak kudu poso dalam konteks tirakat tadi. Kalau kamu tidak kuat untuk baca Al-Quran banyak, ya tidak harus dilakukan. Kalau kamu tidak mampu sholat banyak qiyamul lail, ya tidak harus dilakukan, tidak kuat. Tetapi riyadhah yang harus dilakukan adalah ngapik-ngapik hati. Jadi picornya tidak ada bagus. Jadi terhadap orang lain mudah memaafkan, tidak sombong, tidak mudah untuk menghina yang lain dan seterusnya. Ya, ini upaya kita untuk riyadhah. Jadi ada semacam kewajiban, bahasanya itu jagalah hati, ya. Jangan kau kotori, jagalah hati. Apa itu? Lentera hidup ini. Ini artinya harus kita melakukan sesuatu. Belum menyampaikan apa artinya orang itu mengatakan bahwa dia puasa buahnya zikir banyak, tapi kita masih berbuat jahat pada yang lain, tidak berbuat baik pada yang lain. Ini saya kira sesuai dengan pernyataan Mbah Asroni, nah menyampaikan kita itu ahli moco dzikir, ahli dzikir kata beliau begitu. Kalau ahli moco dzikir ya lisan roh. Tapi kalau ahli dzikir ingat pada Allah, ya hati kita menjadi baik. Ketika kita tegaskan Allahumma anta rabbi la ilaha khalaqtani wa ana abduka wa ana tika mastata'tu, aku ya Allah berusaha untuk menjalankan perintah panjenengan semampuku. Semampuku tentu kita harus kita upayakan. Memang sekarang ini tantangan kita berat, terutama dengan teknologi Android dan sebagainya itu. Waktu kita jujur habis banyak di waktu itu untuk ibadah, baca Quran, sholat qiyamul lail dan sebagainya, kadang sangat berkurang banyak. Ini penegasan tadi, saya hanya menyampaikan yang saya pahami dari penjelasan Gus Bas seperti itu. Terus a'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung pada Allah ya Allah agar a'udzu min syarri ma, dari keburukan apa yang saya lakukan, min syarri ma sana'tu, aku minta perlindungan ya Allah sebab segalanya itu panjenengan. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku ulaka bi ni'matika alayya, ya Allah kula niku ngakoni bilih nikmat panjenengan dumateng kula nek kathah. Aku lagi nikmatika alayya, mulai pagi bangun tidur sampai sepanjang hari sampai itu lagi nikmatmu luar biasa. Kula ngakoni itu.
Abu ulaka binikmatika alayya. Awak dhewe bangun sehat, sakit bernafas. Coba saudara kita yang lagi sakit, ya, posisi kita bisa memandang, melihat, bisa mendengar, bisa membau, mencium, bisa mengucapkan sesuatu. Organ-organ kita insya Allah sehat. Amin Allahumma amin. Ya kadang diperiksa tambah bingung. Diperiksa mau penyakit A, penyakit B. Wis rada mbek pasrah Gusti Allah, wis banyak kita sana banyak tasbih, banyak sholawat, istighfar, wong kabeh sing dadi Gusti Allah. Tapi memang Allah itu memberikan hukum atau sunnah. Jadi kira-kira nak ngene yo ngene, nak misale kalau benda itu punya karakter dan sifat masing-masing, ini panas, ini dingin, ini apa, itu memang diciptakan oleh Allah seperti itu, ya, sehingga dalam konteks ilmu pengetahuan itu akan kemudian dimanfaatkan oleh manusia. Sing jenenge napa niku besi itu berat, sing jenenge angin bisa memberikan rasa nyaman dan sebagainya. Nah, kasus di Amerika itu misalnya, itu kan bukan hanya api, tapi angin yang orang mereka Santa Ana. Itu yang orang menyemprot air, apinya malah menyerang gitu, karena ada faktor angin tadi. Jadi dengan teknologi, dengan pesawat terbang dan helikopter, kemudian dengan teknologi damkar mereka tidak mampu. Karena ada itu tadi yang dibarengkan dengan namanya angin Santa Ana itu. Kemudian Abu ulaka binikmatika wa aku bidambi. Kula nggih ngakoni Gusti Allah. Bilih kula niku nggih kathah salahipun. Mulai dari pagi sampai siang sampai sore. Niku jane waktu niku untuk ibadah jan-jane. Tapi kok akeh kanggo nyantai kadang tidak jelas. Apa ora oleh nyetel YouTube, nyetel iya oleh, tapi coba kita mawas diri. Kira-kira akeh kanggo dzikir kalau maca Qur'ane utawa akeh kanggo YouTube-ane kira-kira. Kata pundi? Jujur mawon pulsa habis karena untuk YouTube-an macam-macam. Ya kita introspeksi lah. Makanya ya tadi Abu laka binikmati wa abu bidambi, maka Pak faghfirli, ya Allah ampuni kula. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sebab boten enten sing saged ngapura kecuali panjenengan. Nah ini penting kita tekankan sebelum istighfar ini. Setidaknya kemarin kan Pak Rozak nge-share zikir termasuk ini. Coba kita baca 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala tika wa atika mastata'tu abu ulaka a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu ulaka binikmatika alayya wa abu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala tika wa atika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu ulaka binikmatika alayya wa abu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala tika wa atika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu ulaka binikmatika alayya wa aku bidambi faghfirli fa inna la yaghfiru dzunuba illa anta. Niki penting terutama di bulan saat ini bulan Rajab. Kula manggi kitab niki I'antul Muhtaj fi Qisatul Isra wal Mi'raj karipun Mbah Ahmad Abdul Hamid Al-Ondali. Disampaikan beberapa hal yang terkait dengan keutamaan bulan Rajab ini. Beliau pertama menyampaikan
Inna iddatasyhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati minha arba'atun hurum. Allah menciptakan bulan ada 12, 4 itu min harbatin hurum. Kemudian banyak penjelasan antawis pun tersampaikan. Ruwiya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam Rajabu syahrullah wa sa'ban syahri wa ramadhan syahru ummati. Kila ya Rasulullah ma'na qaulika syahrullah qala sallallahu alaihi wasallam bi an mahsusun bil maghfirah wa fihi tuhqanu dima wa fihi tadallahu ala anbiya'ihi wa fihi an qada awliyahu min yadi a'dahi man sama ustajaba ala salatan asya mafatan li jami'ah salaf dan seterusnya ya. Diriwayatkan dari ini terkait dengan kita harus banyak istighfar di bulan ini. Rajab adalah bulannya Allah. Sementara Sya'ban biasa orang bilang ruwah ngoten nggih. Ruwah niku bulanku Rasulullah. Wa Ramadhanu syahru ummati. Ramadan adalah bulannya umatku. Kemudian sahabat bertanya, "Kila ya Rasulullah, makna qaulika syahrullah." Kok iso-isone bulan Rajab dinyatakan syahrullah? Bulan Gusti Allah. Niku sahabat bertanya, "Kila ya Rasulullah." Rasulullah menjawab, "Li'anna mahsusun bil maghfirah." Sebab bulan Rajab niku mahsus bil maghfirah. Ditentukan sebagai banyaknya Allah berikan maghfirah. Mahsusun bil maghfirah. Sebab apa? Nggih anggap bisa menjelang Ramadan antawisipun. Maka sekali lagi kita layak untuk mawas diri kita masing-masing. Wa fihi tuhkanu dima, di sini dilarang untuk saling mengalirkan darah. Jadi orang dulu itu kan apa-apa saling berbunuh-bunuhan. Harga diri diinjak bunuh. Ada anggota kabilah yang didolimi kabilah yang lain akan saling berbunuh. Di sini diharamkan untuk saling berbunuh. Wa fihi tuhqanu ad-dima, dima itu adalah darah. Wa fihi taballahu ala anbiya'i, di bulan inilah, bulan Rajab inilah. Kenapa dinamakan syahrul tadi? Allah menerima tobatnya para nabinya. Para nabi itu juga kadang manusia, ya, meskipun maksum, tapi dinyatakan taballahu ala anbiya'i. Wa fihi anqadha awliyahu min yadi adahi. Dan di bulan inilah Allah menolong para kekasihnya dari tangan-tangan musuh-musuhnya. Man shoma ustajaba ala Allah ta'ala asyad. Barang siapa orang yang berpuasa di bulan Rajab ini, istaujaba ala Allah ta'ala asyad, maka Allah akan berikan ijabah 3 hal. Bon kosong nggih. Bon nggih, alhamdulillah. Kita senten sing dereng nyusul, sing sampun nambah. Wajib nih kita sih. Wah ini kebetulan tanggalnya sampai kalah Januari nggih. Sami. Saat ini tanggal pinten? 19. Berarti ya sami Rajab 19. Masih 11 atau 10 harian. Man shoma mustajaba ala salatan. Apa itu? Maghfiratan lijan masalah, akan diampuni terhadap dosa-dosa yang lampau, min dulubihi, dari dosa-dosanya. Dan yang kedua, wa ismatan fima bagiya min umurihi, Allah akan menjaga dari sisa umur kita, tentu dari hal yang tidak disukai oleh Allah. Wa ismatan, ismah itu kan sampai maksum dari ismatan, ma'asoma, ismah fima bagiya min umurihi. Wa aman atas yamal arud al akbar, dan akan diselamatkan dari sifat haus pada hari akhir nanti. Dipun posotok sedino iso diampuni, saged dijaga sisa umurnya, dan bisa selamat dari kehausan di hari akhir nanti. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah
minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an ووافقني عملا صالحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا. Terkait dengan puasa, ada hadis riwayat dari Abi Hurairah, Rasulullah menyampaikan, Abi Hurairah menyampaikan, qala lam yasum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran ba'da Ramadan ila Rajab wa Sya'ban. Rasulullah tidak pernah dalam bulan tertentu utuh puasanya setelah Ramadan kecuali Rajab dan Sya'ban. Maka beberapa ulama itu mentradisikan mulai Rajab kemudian Sya'ban nyambung Ramadan, karena ada semacam pelatihan dirinya, kemudian ada persiapan lebih matang. Nah, dene wah Pak berat Pak, ya paling poso lah Rajab sedina-sedina ngoten nggih. Ya itu, maka banyak orang ulama itu mulai Rajab sudah poso. Tapi ada yang mengatakan min ora podo, ya kalau ora poso, kalau Ramadan sehari 2 hari, nanti poso meneh. Rajab, Sya'ban juga sama. Ini sampaikan lam yasum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran ta'taran illa Rajab. Maksudnya poso penuh gitu. Tidak pernah. Nah, kecuali Rajab dan Sya'ban. Ini yang saya pahami ya sebagai bentuk semacam melatih diri kita masing-masing menjelang Ramadan. Karena tadi bahwa Rajab itu bulannya Allah, Sya'ban bulannya Rasulullah, Ramadan bulannya umatku. Berarti kau saatnya panen. Ada yang memberikan hadis di sini, yang lain mengatakan bahwa kila Rajab syahrul zar'i, Rajab syahrul zar'i, Sya'ban syahrul saqi, Ramadan syahrul hasadi. Rajab itu bulane menanam, ditanam. Ya, berarti kan menanam kebaikan-kebaikan. Mulai dipersiapkan anggaran untuk poso. Poso pun anggaran nih kanggo sedekah ning bulan Ramadan. Rak kita ngitung wong banyu sak gelas misalnya. Banyu kendi sak usum. Meskipun kita siapkan untuk yang makan lah, untuk buka puasa macam-macam. Ini syahrul zar'i ada semacam persiapan, terutama jiwa kita untuk siap menghadapi bulan Ramadan. Maka Pak Rozak, Pak Muji mengajak kita, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Ya Allah, berkait di bulan Rajab ini, berkait di bulan Sya'ban, sampaikanlah saya sampai bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Wa Sya'ban syahrul saqi. Sya'ban itu bulan untuk nyiram. Berarti wong nandur niku kan nandurin. Nandur napa mboten? Nandur nggih, pertama nggih. Terus disirami di bulan Sya'ban itu. Terus mangke Ramadan syahrul hasadi, bulannya untuk panen. Artosipun dengan berbagai upaya ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah saatnya panen. Kira-kira orang perjalanan jauh atau pengen mengadakan sesuatu, langkung saya persiapan deh apa mboten? Persiapan.
Kalau persiapan ini mulai ditotok hati ini paling betul menurut Mbah Yai niku sinten ya hati ini ditotok. Baik Asnarawi, zikir kita itu ya tidak jelas bacaan tapi kita masukkan dalam hati kita masing-masing. Wah, ngerti arti ini, gula terjemah nih. Kalau itu ada peneresapi niku dinyatakan seperti itu. Kemudian juga disampaikan oleh Ba'dul Hukama, sebagian orang yang ahli hikmah, inna rojaba lil istighfar. Rojab itu untuk bulan istighfar, termasuk tadi Sayyidul Istighfar. Minadul istighfar dari dosa kita. Ya kita introspeksi lah. Kita umur kita itu nak sing hadir teng kadang-kadang nggih mun 50-an nggih. Orang bilang apa namanya? Oversek katanya. Over lebih, sek itu seket maksudnya. Oversek laku dari seket. Termasuk pula piyambak. Harusnya jelas lebih senior. Niku tahu perasaannya itu kayaknya kita masih kecil aja ya, masih remaja, tapi tiba-tiba kita sudah bermutu alias berputu. Orang ngilingi rambutnya putih ya, wes NU nutupi uban ya. Maka kita harus sadar lah, kita akan mengarah ke sana. Ya, saya mengatakan inna rojaba lil istighfar minadz-dzunub wa sa'ban li isra'il qalbi. Sa'ban itu untuk membenahi hati kita agar baik bagaimana minal uyub, dari berbagai celah-celah apa ya? Uyub itu celah ya. Wa Ramadan litanul qurub, dan pada saat Ramadan untuk menyinari atau mentanfir itu menyinari hati kita. Dari rojab itu istighfar dan untuk membaguskan hati kita dari segala celah-celah. Dalam beberapa ilmu tasawuf menyatakan, mungkin pernah saya sampaikan, ada namanya sifat yang mahmudah dan madmumah. Yang madmumah kita coba hindari. Contohnya nopo? Gampang nesunan, gampang marah ya, terutama ini biasanya dari ibu-ibu, jari senjata utama ibu nesu jadi muka-muka orang gini. Kemudian sombong, ghadab tadi, bakhil, ini termasuk yang namanya sifat madmumah. Kita coba kita hilangkan, namanya tahalli, kemudian kita beri tahali, kita hiasi dengan ya mahmudah, wis gampangan. Tapi tetap ada sifat ketegasan, orang gampang suka oleh orang, tetap ada kita mana yang boleh dan mana tidak. Kemudian Ramadan untuk menyinari hati kita. Wadul qadar pada saatnya takut ilallah. Ini atau ada proses. Jadi kalau saya lihat beberapa ketentuan atau pernyataan pendapat ulama para mutasawwifin, langkah awal untuk menggapai pada makrifatullah, untuk mendekat pada Allah dengan sedekat mungkin, diawali dengan taubat alias istighfar ini. Ya kita semuanya tahu lah, semua masing-masing tahu. Kalau Allah kemudian memberi kita kemuliaan, itu mungkin Allah ya sayang dengan kita, ditutupi segala aib kita. Tapi hampir semua orang itu punya kesalahan, khilafan dan sebagainya. Oleh sebab itu kan antara pun doa kita yang mudah-mudahan diampuni segala kesalahan, kehilafan, dosa kita, dan diterima amal soleh kita. Amin Allahumma amin. Ini penting sebab kita mau tidak mau, memang kitab ini kebetulan itu disusun untuk menjelaskan Isra Mi'raj. Saya enggak gaduh. Tapi setidaknya ini sebagai permohonan, kenapa kok kemudian beliau menyampaikan di akhir pembukaan, maka kenapa bulan Rajab inilah Rasulullah diisrakan? Karena banyak kelebihan di bulan Rajab tadi. Syahrullah kita bisa maknani Rasulullah bisa bertemu dengan hambanya yang paling mulia. Ya. Inilah kenapa beliau mengawali dengan berbagai kelebihan di bulan Rajab ini.
Rasulullah juga menyampaikan in aradtum rohah waqtal maut minal atas wal khulus minal iman wan najah minasyaitan fastarhimu hadis syuhur kuliha bikatratisyam wan natam ala masalah minal atam wadhkuru khalikal anam tadhul jannah rabbikum bisalam. Rasulullah menyampaikan in aradtum arrohah, ketika kamu pengen enak-enakan waqtal maut pada saat mati minal atas dari rasa ngelak. Sombeni ada di hidupannya dalam kondisi yang ngelak. Wal khurujamal iman, dan ingin keluar bersama dengan iman. Ya, artosipun kita meninggal dalam membawa iman. Wan najatan nasyaiton, dan selamat dari penggeridunya godaan setan. Fartahimu hadis syuhur. Fartahimu itu ini apa ya? Fahtahrimu, memuliakan bulan ini, bulan Rajab ini, kuliha, dengan cara apa? Bikasrati siyam, dengan banyak puasa. Sing wis tambahi, sing dereng dilampahi, sing kurang tambah malih, kanthi semangat. Yang kedua, wan natam ala masalaf, yaitu gelo terhadap kesalahan yang masa lampau. Ya Allah Gusti, riyen niku kula kok nate mendeti napa niku keraine tiyang. Nate pernah njebuke sambune tiyang umpami mau pernah melakukan apa-apa yang kita sendiri yang tahu. Di angan-angan kita kemudian bertobat, anganan tobat, maka insya Allah tadi termasuk bulan yang istighfar tadi. Kemudian wadhkuru ala masalah minal atam, wadhkuru khalikal anam, kemudian ingat pada pencipta manusia ini, maka Anda akan masuk surganya Allah dengan penuh keselamatan. Amin Allahumma amin. Wadhkuru khalikal anam, banyak zikir, ingat pada Allah. Ya, apapun lah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wadhkuru khalikal anam, adalah berzikir pada Allah pencipta manusia dan segala apa yang Allah ciptakan. Para Bapak Ibu yang hormati, maka kita berharap mudah-mudahan bulan Rajab ini sebenarnya malih penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan kita diberi keberkahan umur kita, keberkahan rezeki kita, keberkahan anak-anak keturunan kita. Mudah-mudahan mereka semua diberi putra-putri yang soleh-solehah, mudah-mudahan diberi ilmu yang manfaat, nantinya selamat dunia, selamat akhirat. Amin Allahumma amin. Sekarang kita doa bersaja doa yang untuk biar berkah di bulan ini, berkah bulan Sya'ban, dan kita sampai bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Allahumma
Salim ala Sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina limina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada illa yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada illa yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada illa yaumil akhirah. Dua rajab nanti, dua rajab. Fi Rajab wa Sa'bana Allahumma barik lana wa ballina Ramadana ya Allah Gusti kula nyuwun pinaringan ilmu manfaat kangge jalanake syariat. Selamat dunia, selamat akhirat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana Allahumma barik lana wa balighna Ramadana ya Allah Gusti kula nyuwun pinaringan gesang istiqamah ya Allah Gusti kula nyuwun benjang pecah husnul khatimah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana Allahumma barik lana wa balighna Ramadana
برضا إله بشفاعة رسول الله بكرمة بشفاعة العظيم شهد لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kirana kau mendengarnya kata muka-muka sehat sedaya paling manfaat barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala